Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Kali ini saya sudah kedatangan Bung Aun Rahman. Apa kabar Bung Aun? Baik, Bung Adit. Ya, kali ini kami akan ngebahas soal sesuatu hal yang membuat para penggemar Persib Bandung mungkin sedang berbahagia ya. Iya. Karena hingga pekan kedua Liga Indonesia, Persib Bandung saat ini sudah ada di puncak klasemen dengan menyapu bersih 2 pertandingan awal ya, dan sekarang mengoleksi 6 poin. Di pertandingan pertama, Persib menang 3-0 atas Persela Lamongan dan menang 2-1 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Buat Bung Aun nih, apakah penampilan Persib ini merupakan sesuatu hal yang mengejutkan? Kalau boleh dibilang sebenarnya dari beberapa segi ya mengejutkan Bung Adit. Maksudnya terutama dari penampilannya 2 penyerang asing ya. Karena kan selama preseason baik waktu preseason ke Selangor, terus lawan Melaka United di Bandung, lawan Barito di Bandung kan Wander Luiz dan Geoffrey Castillion ini kan tidak terlihat spesial lah istilahnya. Tidak terlihat wah ini striker emang, karena kalau misalnya saya punya prinsip kalau lihat penyerang bagus di Liga Indonesia adalah lihat Simic gitu. Waktu kita lihat penampilannya Wander lah misalnya di pramusim kan nggak di level itu gitu, bahkan untuk rasanya untuk sekelas striker tengah-tengah pun enggak gitu. Ini kan jadi ketakutan tersendiri, apalagi kan Ezekielnya pindah ke Bayangkara. Tapi ternyata selama 2 game yang sudah dijalani di Liga 1 terlihat emang Wander ini spesial. Tapi kalau misalnya bicara aspek lain mungkin tidak terlalu mengejutkan ya, dengan misalnya emang mungkin nih Kuiper sama Igbo itu emang cocok gitu. Terus juga stamina para pemain yang dicari sama Robert kan waktu dari banyak pramusim dia bilang dia emang pengen meningkatkan ketahanan pemain juga. Dan terbukti dari 2 game yang Persib lakukan, terutama lawan Arema kelihatan stamina pemain Persib itu dari biasanya menit 70 udah habis. Yang saya lihat lawan Arema ya mungkin karena juga semangat untuk mengalahkan yang besar juga, ya bisa tahan sampai beres juga gitu. Walaupun memang di menit-menit sekitar menit 88-90 ada penurunan penampilan tapi nggak terlalu signifikan gitu. Namun tadi kan Naun ngomongin soal penampilan Persib di pramusim ya, saat melawan Melaka, Barito dan lain-lain lah. Memangnya ada hal yang berbeda antara penampilan Persib di pramusim dengan penampilan Persib saat main di Liga Indonesia? Iya, ada skema yang berbeda sebenarnya. Maksudnya emang salah satu poin plusnya dari Robert Rene Albert ini, Bung Adit, adalah pre-season memang dalam menyiapkan tim untuk season ke depan ya. Baik di Arema, di PSM dia punya rencana yang selalu bagus lah. Kita lihat waktu pas pre-season Deddy Kusnandar main terus. Terus juga Coach Robert sempat nyobain pakai skema 3 back gitu. Dia ngeramut tim terus kan, dan akhirnya dari 2 game kelihatan emang itu hasil persiapan gitu. Kelihatan banget hasil persiapan yang panjang gitu. Bukan cuman buat 1 game doang sebenarnya, tapi juga untuk kesananya. Yang saya lihat perbedaan besarnya sebenarnya adalah dari pilihan cara bermainnya sih, emang ada perbedaan. Dan kalau misalnya kita lihat pertandingan pramusim ya, saya pun kan merasa agak kurang puas gitu dengan penampilan Persib. Kesannya kayak ya masih acak-acakan gitu, terus pemain juga kayaknya ya nggak mengeluarkan semua kemampuannya, termasuk Wander kan. Dia kalau misalkan saat main tuh kayak males gitu. Mungkin karena kalau waktu pertandingan Liga dia beneran dibayar. Kalau pramusim belum, jadi belum mungkin maksimal. Ada takut ada faktor cedera juga itu juga pramusim. Namun kalau secara permainan nih, bagaimana kekuatan antar lini di Persib Bandung? Mulai dari kayak lini belakang, terus kiper juga kan, karena sekarang kiper sama Teja ya, terus lini tengah dan lini serang. Kalau misalnya bicara aspek per lini gitu ya, pemirsa di rumah dan juga Bung Adit, yang saya lihat depan itu kita mulai dari belakang aja kalau gitu ya. Dari kiper. Sebenarnya kiper itu enak sekali karena ternyata kerjanya Luizinho Passos untuk melatih kiper Persib itu bagus banget. Dan terbayar lah ya. Terbayar dari penampilannya Teja di 2 game awal. Ketika Teja ini beruntung banget karena Teja ini selain dilatih sama Passos, saya pernah lihat satu latihan dia juga dapat instruksi dari Made. Jadi sebenarnya Teja ini dilatih sama 2 pelatih kiper gitu. Itu kan bagus banget ya. Ketika Teja misalnya mesti absen amit-amitnya, Made bisa main gitu. Cuman emang yang belum ketahuan adalah kualitasnya di Bayangkara kan. Karena waktu pas lawan Selangor penampilannya dia mengerikan sekali kan.
Nah itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya di situ. Ketika misalnya ya anggaplah dua-duanya cedera gitu, Teja sama Made, sisa Dika kualitasnya ya gitu belum benar-benar terlihat. Dari sektor pertahanan sebenarnya solid sekali ya, maksudnya dari Nick sama Igbo kerjanya bagus banget. Bahkan saya juga sempat bilang di medsos kalau Igbo itu bikin defensif masterclass banget waktu Arema, bagus banget mainnya. Cuman pertanyaannya adalah cadangannya Igbo sama Nick kan cuma tinggal Fabiano aja gitu. Karena Indra Mustafanya kan udah di ke Bandung United. Oh, dia udah ke Bandung United. Udah di loan ke Bandung United. Jadi kan benar sisa Fabiano banget gitu. Berarti kan harapannya Coach Robert adalah Nick Kuiper sama Igbo tidak cedera sama sekali sepanjang musim ini gitu. Kecuali ada Mario Jardel memang. Dia kan bisa main di bek kanan sama bek tengah. Hand pun sebenarnya bisa aja kalau dipaksa jadi bek tengah. Cuman kan agak mengerikan. Agak mengerikan kalau misalnya Hand jadi bek tengah. Karena sebenarnya kan dia di akademi posisinya bek tengah. Yang paling saya sorotin di sektor pertahanannya Persib sebenarnya adalah bek kanan. Bek kanan. Di Sisi Supardi ya? Ya, di Supardi. Saya tidak melihat Jardelnya emang potensial berbakat dan lain-lain. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah ketika bek tengahnya juga kurang, Jardel kan pasti digeser ke tengah juga. Sisa hand seperti yang kita tahu juga ya kualitasnya belum sampai dengan ekspektasi yang diberikan. Sebenarnya Supardi udah 36 tahun. Stamina udah nggak kayak dulu lagi dan lain-lain. Crossingnya masih menurut saya crossing Supardi itu adalah salah satu yang terbaik di liga. Kalau di lini belakang sebenarnya yang paling saya concern di bek kanan ya. Kalau di tengah sebenarnya enak. Cuman yang jadi masalah adalah ketika Persib mesti bermain lebih deep, lebih dalam. Karena sudah nggak ada Haryono. Gak ada tukang tenggar ya? Ya, gak ada tukang tenggar, gak ada yang buat ngekat bola, gak ada yang nemprang lawan. Ketika Persib harus main defensif dan lebih deep, opsinya cuma Dedi gitu. Cuma Dedi. Sementara karena Kim itu emang staminanya bagus, tapi nggak bisa buat kerja kayak gitu, bukan buat ngerebut bola. Kim, Aziz juga sama. Aziz juga determinasi mainnya bagus, tapi dia bukan merebut bola. Di sayap juga, di sayap lebih aman lah. Ada banyak opsinya. Ada Erwin juga kadang-kadang saya lihat di beberapa uji coba juga dicoba jadi gelandang gitu untuk buat ngerebut bola. Ya, strategi unik dari Robert. Depan itu yang jadi masalah adalah sama kayak center back. Ketika Wander Luiz atau Geoffrey Castellion cedera, backupnya itu cuman Benny Hokto gitu. Dan atau Zulham juga mungkin kepaksa benar kata banget, maksa ngegeser Zulham ke depan gitu. Oke, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.